Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Kepada Mbak Olive, silahkan untuk memimpin berdoa. Marilah kawan-kawan, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Anak-anak yang kemarin sudah mempelajari tentang organ peredaran darah, juga urutan peredaran darahnya. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, Bu Anis mau bertanya dulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak masih melakukan olahraga selama belajar dari rumah? Wah, ada yang kadang-kadang, ada yang olahraga juga. Nah, lalu olahraga apa yang sering dilakukan? Wah, ternyata ada yang jalan-jalan, ada yang kasti, ada yang sepak bola. Kemudian setelah olahraga, apa yang kalian rasakan? Nah, benar. Ternyata ada yang capek, ada yang berkeringat. Tapi walaupun capek, berkeringat, itu badan kita juga sehat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu ini adalah kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama, bertanya jawab manfaat olahraga untuk peredaran darah. Yang kedua, mengidentifikasi jika peredaran darah tidak lancar. Yang ketiga, melakukan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan LKPD. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi pengolahan data. Yang kelima, menyimak video tentang gangguan organ peredaran darah sebagai pembuktian. Dan yang keenam, mengerjakan evaluasi melalui Google Form dengan link yang nanti akan Ibu kirim di WA Group. Ada yang bisa menyebutkan apa manfaat olahraga untuk peredaran darah? Benar sekali bahwa manfaat olahraga untuk peredaran darah itu dapat menyehatkan jantung dan juga membuat peredaran darah kita menjadi lancar. Untuk selanjutnya, Bu Anis akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kita rasakan jika peredaran darah kita lancar? Yang kedua, apa yang terjadi jika peredaran darah tidak lancar? Lalu, gangguan kesehatan apa yang terjadi jika peredaran darah tidak lancar? Selanjutnya, apa penyebab gangguan organ peredaran darah dan bagaimana cara mencegahnya? Selanjutnya, Bu Anis akan memberikan waktu untuk anak-anak melakukan kegiatan sesuai dengan LKPD yang sebelumnya sudah Ibu kirimkan. Nah, seperti itu langkah kerja dalam LKPD. Tolong diperhatikan, jika nanti ada yang tidak atau belum dipahami, bisa langsung ditanyakan kepada Bu Anis. Baiklah, karena sudah selesai semua ya untuk pengumpulan dan pengolahan datanya. Untuk selanjutnya, mari kita mulai presentasi untuk menyampaikan hasil pengerjaan LKPD. Bu Anis minta presentasi dimulai dari kelompok 1 ya.
jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb hemoglobin dalam darah. 2. Tekanan darah rendah hipotensi. Gangguan ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. 4. Kanker darah leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. 5. Jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah kolesterol pada arteri koronaria. 6. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Thalassemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Selanjutnya dari kelompok 3, silahkan. Penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. 1. Anemia penyebab kekurangan zat besi. 2. Hipertensi penyebab faktor usia mengonsumsi obat tertentu. 3. Kolesterol penyebab tidak mengontrol asupan makanan terutama yang berlemak. 4. Jantung koroner penyebab kerusakan pada pembuluh darah jantung karena penumpukan plak. Terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ternyata udah hebat semua loh, sudah bisa mengumpulkan informasi terkait tadi yang Ibu tanyakan di awal. Untuk selanjutnya, coba kita simak dari tayangan video berikut ya. Bu Anis akan mengirimkan link videonya. Nah, semua sudah menyimak video yang Ibu kirimkan tadi ya. Ternyata tadi yang disampaikan pada saat presentasi hasil dari pengumpulan dan pengolahan informasinya sudah benar, sudah sesuai dengan materi tentang gangguan peredaran organ, peredaran darah, dan juga cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Untuk selanjutnya, mari kita mengambil kesimpulan. Jika peredaran darah lancar, maka tubuh kita juga lebih sehat. Namun, jika peredaran darah tidak lancar, kita akan mengalami berbagai gangguan organ peredaran darah seperti hipertensi, anemia, serangan jantung, bahkan juga stroke. Gangguan kesehatan tersebut bisa dialami jika kita tidak mengontrol apa yang kita makan. Tubuh kita kurang gerak dan juga kita kurang istirahat. Oleh karena itu, kita harus memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan rajin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, menghindari rokok, dan menjaga berat badan ideal. Oleh karena itu, kita harus memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan rajin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, kemudian menghindari rokok, dan juga kita harus menjaga berat badan ideal. Untuk kegiatan berikutnya, anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Dan Bu Anis akan mengirimkan link Google Form di WA Group ini ya. Silahkan anak-anak mengerjakan evaluasi secara mandiri. Ibu tunggu karena sekarang jam 10, berarti sampai nanti pukul 12. Ibu tunggu, silahkan anak-anak mengerjakan evaluasinya.
Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya, dan semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Anak-anak harus tetap semangat belajar dari rumah ya, dan tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri hari ini, mari kita tutup dengan berdoa kepada Mbak Alivia. Silahkan memimpin berdoa ya. Marilah kawan-kawan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.